satu musuh yang terbesar yang perlu kita kendalikan dalam hidup kita ini, yang perlu kita hadapi, yang perlu kita kuasai, yang perlu kita kalahkan adalah tentang pikiran kita yang negatif. Saya akan jelaskan seterusnya nanti. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan lebih tertarik mengubah pemikiran kita, cara kita berpikir, daripada mengubah keadaan kita. Apa maksud saya? Saya ulangi, Tuhan lebih tertarik mengubah cara kita berpikir ataupun pemikiran kita daripada Tuhan mengubah situasi kita. Sebagai contoh, sehat, amin. Haleluya, puji Tuhan, amin. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan pada petang ini, sama-sama kita dudukkan kepala dulu, kita berdoa. Haleluya. Bapak, terima kasih untuk petang ini. Sekali lagi kami ada di sini karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir pada petang ini Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan bersama dengan kami pada petang ini. Tuhan hadir bersama dengan kami pada petang ini. Dan kami percaya bahwa kalau Tuhan bersama dengan kami akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, rapi firman-Mu pada petang ini dan Tuhan juga hamba-Mu, supaya apapun yang kami akan dengar dari Tuhan pada petang ini akan menguatkan kami, bahkan itu akan menginspirasikan iman kami, semangat kami untuk kami terus melayani Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Urapi semua umat-Mu yang sudah siap untuk dengar firman-Mu pada petang ini. Terima kasih di dalam nama Yesus. Dan semua kita yang siap dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Suara saya kedengaran ataupun boleh slow sedikit? Oke, thank you. Alright, amin, amin, puji Tuhan. Oke, kita buka firman Tuhan pada petang ini dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Ya. Oke. Tes 1, 2, yes. Oke. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga. Petang ini saya akan berbicara kepada Anda tentang musuh yang terbesar. Oke, satu topik yang saya percaya bahwa seringkali kita dengar, seringkali kita belajar, tapi pada petang ini sekali lagi saya nak sampaikan topik ini sebab menurut saya topik ini sangat penting dan saya akan belajar bersama dengan Anda tentang musuh terbesar. Dan sebelum itu saya nak lontarkan satu persoalan kepada semua yang hadir pada petang ini. Soalannya mudah, tapi jawabannya juga mudah. Right? Ada soalan yang mudah, tapi jawabannya susah. Tapi soalan saya sangat mudah dan jawabannya mudah dan saya percaya semua orang boleh menjawabnya. 2 ekor serigala. Serigala yang pertama adalah serigala yang baik. Dan serigala yang kedua adalah serigala yang tidak baik. Dan 2 ekor serigala ini mereka berlawan satu dengan yang lain. Soalan saya, yang mana menurut kamu serigala yang akan memenangi perlawanan tersebut? Sama ada serigala yang baik atau serigala yang tidak baik? Menurut jawaban kamu, di mana? Alright, oke, sekali lagi saya ulangi. 2 ekor serigala. Yang pertama adalah serigala yang baik. Yang kedua adalah serigala yang tidak baik. Dan kedua serigala ini berlawan satu dengan yang lain. Menurut kamu, serigala mana yang akan memenangi perlawanan tersebut? A. Serigala yang baik. B. Serigala yang tidak baik. C. Semua jawaban salah. Sebelah sini dulu. C. Alright, sebelah sini.
Sebelah sini apa? Jawaban kamu A, B, C. Semua betul. Oke, sebelah sini. Hah? Oke. Oke, dua-dua pun menang, dua-dua gaduh. Oke. Soalan saya adalah pilih salah satu jawaban. Serigala yang baik. B, serigala yang tidak baik. C, semua jawaban salah. Semua jawaban salah. Sebelah sini? B. Sebelah sini? Semua jawaban salah. C. Oke. Saudara-saudari, soalan ini mudah, tapi jawabannya agak susah, betul? Sebab dua ekor serigala, yang pertama adalah serigala yang baik, dan yang kedua adalah serigala yang tidak baik, dan dua-dua mereka berlawan. Soalannya adalah yang mana akan memenangi perlawanan tersebut? Jawabannya adalah yang mana serigala yang setiap hari diberikan makan, dialah yang akan memenangi perlawanan tersebut. Paham maksud saya? Paham maksud saya? Oke, kurang paham. Oke. Dua ekor serigala ini berlawan. Serigala yang baik. B, serigala yang tidak baik. Soalannya, serigala mana yang akan memenangi perlawanan tersebut? Jawabannya adalah yang mana salah satu serigala itu yang setiap hari diberikan makanan yang secukup-cukupnya, dialah serigala yang akan memenangi perlawanan tersebut, sebab dia punya tenaga, dia punya energi untuk berlawan. Paham tuh saya? Paham? So, dalam hidup ini, jikalau saudara memberikan roh Anda makanan yang sehat, memberikan makanan firman Tuhan, saudara akan menjadi seorang pribadi walaupun melalui semua situasi yang sukar, situasi yang tidak memihak dalam hidup Anda, saudara akan tetap menghadapi, dapat melewati semua situasi itu karena rohani Anda diberikan makanan firman Tuhan yang cukup. Haleluya. Amen. Jadi pada petang ini saya akan bicara dengan Anda tentang musuh terbesar. Di dalam Efesus pasal yang ke-6, sebelum kita membaca Kolose pasal yang ke-3, di dalam tulisan Rasul Paulus berkata seperti ini, bahwa peperangan kita adalah bukan melawan darah dan daging, tapi peperangan kita adalah melawan penguasa-penguasa di udara. Bermaksud bahwa musuh kita adalah bukan sesama kita. Jikalau Anda lihat rakat Anda di sebelah kiri, di sebelah kanan Anda, mereka itu mempunyai daging, juga mempunyai darah. Maksudnya mereka itu bukan lawan Anda. Jikalau Anda sudah berkeluarga, bermaksud bahwa father-in-law Anda, mertua Anda, bapak mertua Anda juga bukan lawan Anda. Tetapi lawan kita, kata firman Tuhan, itu adalah penguasa-penguasa di udara, berbicara tentang kuasa daripada sejahat. Jadi pada petang ini, sementara kita melihat firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, sama-sama kita lihat firman Tuhan ini, Kolose pasal yang ketiga, pada ayat yang pertama sehingga pada ayat yang ketiga. Tapi saya akan baca dua ayat saja, pada ayat yang pertama dan kedua. Yang sudah menemukan katakan yes. Oke, sama-sama kita baca dalam hitungan 3, 2, 1. Karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi pada petang ini, salah satu musuh yang terbesar yang kita akan hadapi setiap waktu, setiap saat dalam kehidupan kita, yang saya akan sentuh pada petang ini adalah tentang pikiran kita. Semua katakan pikiran saya. Semua katakan pikiran saya, ikuti saya. Pikiran saya perlu saya kendalikan. Jadi pada petang ini, pada waktu kita merenungkan Kolose pasal yang ketiga ini, saya nak mengajak saudara untuk merenungkan bersama-sama tulisan Rasul Paulus. Dan Paulus berkata seperti ini, karena itu kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan dia berkata, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi dia berkata, fikirkanlah perkara yang
di atas. Nanti saya akan jelaskan apakah maksud di atas itu dan apakah maksud di bumi itu. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus, tidak ada manusia yang berhenti berpikir kecuali dia sudah meninggal dunia. Setuju? Coba Anda lihat kawan-kawan kamu. Dia berpikir atau tidak? Dia berpikir atau tidak? Sedang berpikir. Jadi selagi saudara dan saya masih hidup, maka saudara dan saya akan terus berpikir. Dan yang menjadi persoalannya adalah yang kita pikirkan itu positif atau negatif. Jadi selagi saudara dan saya masih hidup, selagi saudara dan saya masih bernafas di muka bumi ini, selagi itulah kita akan berpikir. Dan yang menjadi persoalannya adalah yang kita pikirkan itu adalah perkara yang positif atau perkara yang negatif. Dan saudara tidak dapat mengenal pasti rakan-rakan kamu di sebelah kiri Anda, di sebelah kanan Anda, dia pikirkan apa sekarang. Sebab itu menurut saya musuh yang terbesar, salah satu musuh yang terbesar yang perlu kita kendalikan dalam hidup kita ini, yang perlu kita hadapi, yang perlu kita kuasai, yang perlu kita kalahkan adalah tentang pikiran kita yang negatif. Saya akan jelaskan seterusnya nanti. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus, Tuhan lebih tertarik mengubah pemikiran kita, cara kita berpikir, daripada mengubah keadaan kita. Apa maksud saya? Saya ulangi, Tuhan lebih tertarik mengubah cara kita berpikir atau pemikiran kita daripada Tuhan mengubah situasi kita. Sebagai contoh, jikalau dalam kehidupan saya selalu menghadapi situasi-situasi yang sukar, dan selalu saya berdoa, Tuhan, saya mohon kepada Tuhan supaya Tuhan mengubah situasi saya yang sukar ini menjadi tidak sukar. Dan Tuhan menjawab doa saya, maka Tuhan mengubah situasi yang tidak memihak kepada saya itu setiap kali saya berdoa. Tetapi pada waktu yang sama, saya tidak mengubah cara saya berpikir. Saya tidak mengubah situasi ataupun respon saya pada waktu saya berhadapan dengan satu keadaan. Tuhan lebih senang Dia mengubah cara kita berpikir. Sebab kalau cara kita berpikir ini diubah sesuai dengan firman Tuhan, masalah ataupun tantangan, cabaran apapun yang kita hadapi, dimanapun saudara berada, saudara akan mampu menghadapi situasi itu. Saudara akan mampu berkata, Tuhan terima kasih. Saudara akan melewati masalah itu dengan penuh kemenangan, sebab Tuhan sudah mengubah cara saudara berpikir. Amen. Jadi sangat penting bahwa pikiran kita itu perlu diperbaharui dari sehari ke sehari. Seperti kata Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12, bahwa pikiran kita itu perlu diubah sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Yesus, sekali lagi saya mau katakan kepada Anda, selagi kita masih bernafas di muka bumi ini, selagi itulah kita akan terus berpikir dan berpikir dan berpikir dan berpikir. Sebab itu kita harus mengendalikan pikiran kita dengan cara yang benar. Jadi Paulus berkata seperti ini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dan pada waktu kita membaca Kolose pasal yang ketiga ini, dia berkata karena Kristus telah bangkit. Kalau Anda perhatikan tulisan Rasul Paulus, maka dia menyuruh jemaat di Kolose supaya mereka itu memikirkan tentang perkara-perkara yang di atas. Mengapa Rasul Paulus mendorong jemaat di Kolose memikirkan perkara-perkara yang di atas? Sebab dia berkata, sebab kita telah mati dan hidup kita disembunyikan oleh Allah bersama dengan Kristus. Dalam kata yang lain, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Bermaksud seperti ini, setiap kita yang hadir pada petang ini, pada waktu saudara percaya kepada Yesus,
Pada waktu sudah berkata bahwa Yesus itu adalah penguasa tunggal dalam hidup saya, pada waktu sudah menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan, jadi Tuhan mau supaya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, kenapa Tuhan berkata demikian? Sebab kita ini adalah milik Tuhan. Semua katakan, saya milik Tuhan. Jadi berbicara bahwa kalau kita itu adalah milik Tuhan, menurut Kolose pasal 3 kita perlu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nanti saya akan jelaskan maksud perkara-perkara di atas. Tapi sebelumnya itu sebab mengapa Paulus berkata kepada jemaat di Kolose, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, sebab kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kalau saudara itu adalah milik Tuhan, saudara harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, sebab perkara-perkara yang di atas berlawanan dengan perkara-perkara di bumi. Haleluya. Jadi yang Tuhan maukan adalah priority kita adalah kepada Tuhan. Jikalau saudara itu sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus memikirkan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan, perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Sebab itu Paulus berkata bahwa kita perlu mencari hal-hal yang di atas, memikirkan tentang hal-hal di atas. Berbicara seperti ini, memikirkan tentang yang sorga inginkan, yang sorga kehendaki kita pikirkan, yang sorga mau kita lakukan, maka itu yang perlu kita pikirkan, yang itulah yang perlu kita renungkan, perlu kita seperti kata Paulus di sini adalah supaya kita menjadikan hal-hal kerajaan sorga itu sebagai priority dalam hidup kita. Saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Yesus, setiap kita di sini, saya ulangi sekali lagi, bahwa selagi kita masih bernafas, maka kita akan terus berpikir dan berpikir dan berpikir dan berpikir. Dan kebenarannya adalah pikiran merupakan ladang pertempuran terbesar bagi manusia. Setuju? Dan salah satu ungkapan mengatakan, yang kamu pikirkan, maka kamu akan melakukan yang kamu akan pikirkan. Sebab itu yang kita pikirkan itu perlu kita hadapi dengan cara yang benar. Sebab menurut saya adalah pertempuran yang terbesar bagi manusia itu adalah di pikirannya. Sebab itu waktu Yesus datang dalam hidup saudara, Yesus tidak mengubah budaya kamu. Setuju? Saya ulangi ya. Pada waktu Yesus datang dalam hidup saudara, Yesus tidak datang mengubah budaya kamu. Pada waktu Yesus datang dalam hidup saudara, Yesus tidak mengubah cara kamu makan. Setuju dengan saya? Betul? Tetapi pada waktu Yesus datang dalam hidup kamu, Dia datang dalam hidup kamu, Dia mengubah cara kamu berpikir. Coba Anda lihat rekan-rekan kamu. Sebelum mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka suka makan nasi, betul? Dan selepas mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, soalnya mereka berhenti makan nasi tak? Tidak. Sama juga, Yesus datang dalam hidup kamu, Yesus datang dalam hidup saya, Dia bukan mengubah budaya saya, tetapi Dia mengubah cara saya berpikir dalam konteks budaya Sabat dan Sarawak. Waktu Yesus datang dalam hidup saudara, Dia tidak mengubah budaya kamu, tapi Dia mengubah pemikiran kamu supaya kamu menyelaraskan budaya yang kita sedang anuti itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Sebab itu kerinduan Tuhan adalah supaya pikiran kita itu diperbaharui. Jadi pikiran merupakan ladang pertempuran terbesar bagi manusia. Yang kedua, saudara dan saya harus menyadari bahwa si iblis, dia tidak dapat menguasai pikiran kita jika kita tidak membenarkannya. Setuju? Si iblis, dia tidak dapat menguasai pikiran saudara dan saya kecuali kita membenarkannya. Sebab itu saudara harus hati-hati dengan pikiran kamu, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan.
Jadi menurut saya musuh yang terbesar, salah satu musuh yang terbesar yang perlu kita kendalikan dengan cara yang benar adalah pikiran kita. Dan saya akan memberikan salah satu contoh di dalam Alkitab. Bagaimana seseorang ini dia menggunakan pikirannya dan akibat pikiran yang tidak sehat dia mengalami apa? Sama-sama kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-13 pada ayat yang ke-12 dan juga pada ayat yang ke-14. Saya akan menunjukkan kepada saudara dan saudari pada petang ini salah satu contoh di dalam Alkitab seorang pribadi yang menggunakan pikirannya ataupun dia berpikir secara tidak sehat dan akibatnya apa? Yang berlaku dalam hidupnya itu apa? Sama-sama kita lihat dalam 1 Samuel pasal 13 pada ayat yang ke-12 dan juga pada ayat yang ke-14. Yang sudah menemukan katakan yes. Yang sudah menemukan katakan yes. Belum, Oke, 1 Samuel 13 pada ayat yang ke-12 juga pada ayat yang ke-14. Dua ayat ini saya akan tunjukkan kepada Anda akibat pikiran yang tidak sehat. Mengapa kita perlu mengurus pikiran kita dengan cara yang benar? Karena kalau kita berpikir dengan secara tidak sehat ada akibatnya. Dan salah satu contoh di dalam Alkitab yang kita akan belajar pada petang ini adalah daripada 1 Samuel pasal 13 di ayat yang ke-12. Yang sudah menemukan katakan yes. Oke, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Maka pikirku sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di mana? Di Gilgal. Padahal aku belum memohon belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Di ayat ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan apa? Tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Perhatikan. Maka pikirku, siapa yang berkata-kata ini? Ini adalah Saul. Dan konteksnya di sini adalah Samuel. Dia memberikan perintah kepada Saul untuk membunuh semua musuh, termasuk ternakan. Tapi kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, Saul tidak melakukannya. Bukan semua dia bunuh. Dan di ayat yang ke-12, pada waktu Samuel datang kepada Saul, dan Saul dia mempertahankan tindakannya. Maka dialog ini ataupun kata-kata ini muncul pada ayat yang ke-12. Maka fikirku. Nah saudara, Saul dia gunakan fikirannya. Dia berkata maka fikirku. Maksudnya adalah dia mengandalkan fikirannya. Dia sedang berpikir, maka fikirku. Nah saudara, Saul dia berpikir dan pikiran yang tidak sehat. Akibatnya apa? Tuhan menggantikan ataupun jawatan Saul, jabatan dia sebagai seorang raja digantikan oleh siapa? Seorang pribadi yang bernama siapa? Daud. Kenapa Daud diangkat sebagai raja menggantikan Saul? Karena Tuhan melihat ketidaktaatan Saul. Tapi pada waktu yang sama di ayat yang ke-12 Saul berkata seperti ini, maka fikirku. Nah saudara, hati-hati dengan pikiranmu. Saya berdoa supaya kita akan menggunakan pikiran kita ini dengan cara yang benar. Semua katakan cara yang benar. Sebab itu pada waktu saudara mengambil keputusan, pada waktu pikiran kamu tidak konsisten, percayalah yang saya katakan, keputusan yang kamu ambil selalunya tidak akan sehat. Sebab itu kalau kau
mengambil keputusan, maka saudara harus mengambil keputusan pada waktu pikiran kamu sesuai seperti yang Tuhan katakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, musuh yang terbesar menurut saya adalah pikiran kita. Jadi seterusnya saya akan menunjukkan kepada Anda tentang pikiran yang sehat, yaitu salah satu contoh tentang pikiran yang sehat. Sama-sama kita perhatikan. Pikiran yang sehat adalah pikiran yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Semua katakan firman Tuhan. Jadi pikiran yang sehat adalah pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Nah, saudara-saudari, salah satu penyebab kanker, salah satu penyebab kanker menakutkan kan penyakit ini. Di mana-mana saya pergi mendoakan orang, sebelum saya mendoakan orang, sebelum saya tumpang tangan kepada orang yang sakit itu, saya akan ketemu Rama dulu, supaya saya tahu mengapa dia sakit. Dan salah satu penyebabnya adalah mereka yang sakit kanker adalah pada waktu pikiran mereka itu tidak sehat. Dalam kata yang lain, mereka menyimpan dendam dengan seseorang, mereka menyimpan kesakitan dengan seseorang. Dalam perkataan yang lain juga mereka tidak mengampuni. Sebab itu kalau pikiranmu tidak sehat, kalau pikiranmu itu belum dipulihkan oleh Tuhan, kalau engkau masih menyimpan dendam, menyimpan kesakitan, menyimpan kepahitan dan sebagainya, salah satu penyebab kanker adalah ini. Sebab itu kita perlu selesaikan itu. Kita perlu untuk melepaskan pengampunan kepada siapapun orang. Kita perlu untuk memberkati mereka karena firman Tuhan mengatakan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bukankah Yesus berkata, doakan musuhmu? Bukankah Yesus berkata bahwa saudara dan saya harus menjadi terang bagi dunia ini? Jadi dorongan saya untuk semua kamu yang hadir pada petang ini, miliki pikiran yang sehat. Sebab kalau Anda memiliki pikiran yang sehat, hidupmu pasti akan mengalami sukacita. Haleluya. Saudara harus memiliki pikiran yang sehat dalam keadaan dunia hari ini yang semakin menakutkan. Saya percaya mereka yang memiliki pikiran yang sehat daripada Tuhan, mereka mampu melewati setiap cabaran, setiap dugaan yang dihadapi. Sebab saya tahu Tuhan itu tidak akan pernah diam untuk menolong kita. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus, pikiran yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Jadi pikiran kita ini perlu dipenuhi oleh firman Tuhan supaya kita memiliki pikiran yang sehat. Salah satu firman Tuhan kalau kita melihat dalam Mazmur pasal 1. Sama-sama kita lihat Mazmur pasal 1 di ayat yang pertama sehingga pada ayat yang kedua. Mazmur pasal 1 di ayat yang pertama sehingga pada ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian. Yang sudah menemukan katakan yes. Oke, di ayat yang pertama sama-sama kita baca, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dalam kata yang lain, mereka yang suka gosip. Dalam bahasa modern hari ini adalah bawang. Semua katakan bawang. Oke. Jadi pada ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang merenungkan itu maksudnya yang memikirkan firman Tuhan itu. Jadi supaya pikiran Anda sehat, maka saudara harus membenarkan pikiran kita itu dipenuhi oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari, tahukah Anda, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan berhadapan dengan berbagai kerenan orang. Setuju dengan saya? Selama kita hidup di dunia ini, kita akan berjumpa dengan perangai-perangai orang yang tidak akan memberkati kita. Supaya kita dapat berhadapan dengan kerena situasi seperti ini, maka kita harus memenuhi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Jadi pemazmur berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya ialah merenungkan, memikirkan firman Tuhan. Soalan saya, kesukaan kamu apa?
Halo, kesukaan kamu apa? Dan saya mau tanya, dan saya mau katakan kepada Anda, kesukaan Anda belum tentu kesukaan Tuhan. Haleluya. Saya ulangi, kesukaan Anda belum tentu kesukaan Tuhan. Tapi kalau kesukaan Tuhan saudara miliki, pasti Tuhan akan senang. Sebab itu miliki kesukaan yang benar. Miliki kesukaan yang benar. Jadi pemazmur ini, dia berkata dia memiliki kesukaan yang benar dalam hidupnya. Dan kesukaannya itu adalah dia memenuhi pikirannya dengan firman Tuhan. Supaya pikiran kita ini sehat, saudara dan saudari, maka kita perlu mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Saya mau tanya Anda, jikalau pikiran seseorang itu penuh dengan dendam, yang keluarnya apa? Halo? Jikalau pikiran seseorang itu penuh dengan kepahitan, yang keluar daripada mulut apa? Macam kamu tidak pernah mengalami kan? Jujurlah pada kalian. Saya ulangi, jikalau pikiran seseorang itu penuh dengan kelukaan, yang keluar daripada mulutnya apa? Kasih sayang? Semua zu akan keluar, betul? Sebab itu kalau pikiran kita ini dipenuhi dengan firman Tuhan, dengar baik-baik. Saudara disakiti sekalipun saudara mampu berkata saya mengasihimu. Mengapa saudara mampu berkata saya mengasihimu? Sebab bukan kekuatanmu, tetapi firman yang ada dalam pikiranmu, itulah yang akan memberikan Anda kekuatan. Sebab firman itu berkuasa. Dan jikalau kita mendengar berita-berita di dunia hari ini menakutkan, selebriti yang terkenal membunuh diri. Mengapa mereka membunuh diri? Sebab mereka stres dalam hidup ini. Tahukah Anda, dalam keadaan hari ini yang dipanggil kampung rumah baru, buatan stres kan? Semalam saya pergi satu tempat, saya beli barang, saya dengan anak saya. Dan pada waktu yang sama, kebetulan pada waktu itu pasar malam, saya heran, barisannya sangat panjang. Waktu saya lihat mereka dalam barisan yang panjang itu, tujuannya adalah apa? Tulis nama dan ambil suhu. Pasar malam, Bukankah ini sesuatu yang menurut saya sesuatu yang baru? Stres tahu berbaris. Puji Tuhan kalau di depan kamu itu bajunya wangi. Jadi dunia hari ini penuh dengan keadaan-keadaan yang stres. Tetapi kalau kita ada firman Tuhan, firman itulah yang akan menghibur kamu, membuatkan saudara semakin sabar. Haleluya. Sebab dunia hari ini semuanya mau cepat. Tetapi kalau kita punya firman, sebab itu Daud berkata, kesukaanku ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Semua katakan siang dan malam. Soalan saya, pada waktu siang sudah merenungkan apa? Pada waktu malam sudah merenungkan apa? Belum tentu kan? Jangan kamu heran kalau banyak pastor dia akan buka Alkitab pada hari Minggu saja. Kalau pastor melakukan seperti itu, bagaimana dengan jemaat? Belum tentu. Sebab itu dorongan saya sedang mendorong diri saya memiliki kesukaan yang benar. Saya ulangi, kesukaan Anda belum tentu kesukaan Tuhan. Tapi kalau kita miliki, maka Tuhan pasti akan, haleluya, gembira. Saudara-saudari, yang pertama, supaya kita memiliki pikiran yang sehat adalah kita harus mengisi pikiran kita ini dengan firman Tuhan. Semua katakan firman Tuhan. Oke, saya mau tanya Anda, siapa sih yang bangun pagi tadi dia baca firman Tuhan? Ada baca firman Tuhan? Ada baca tak? Ya kenapa kamu diam? Jangan ada dusta di antara kita.
Banyak orang berkata seperti ini, saya mengasihi Yesus. Tapi salah satu contoh mengasihi Yesus adalah membaca firman Tuhan. Jikalau saudara mengasihi Yesus, tunjukkan kasihmu dengan membaca surat cinta dari surga. Saya dorong Anda, semakin Anda membaca firman Tuhan, semakin hidupmu pasti berbeza. Cara Anda berjalan pasti berbeza dengan orang yang tidak membaca firman Tuhan. Cara Anda berkomunikasi pasti akan berbeza. Sebagai contoh, saya bukan mengangkat diri saya. Saya pergi ke satu tempat. Di tempat itu adalah tempat baru bagi saya. Waktu saya sampai di tempat itu, di lapangan terbang di Bintulu, Sarawak. Pertama kali saya sampai di Bintulu. Dan saya menunggu orang yang akan mengambil saya dari lapangan terbang. Jadi saya duduk di satu kursi itu, saya duduk. Waktu saya duduk tuh, tiba-tiba seorang bapak dalam lingkungan 50-an ke atas berlari-lari ke arah saya. Dia berkata dengan saya minta tolong. Dalam hati saya begitu ramai kami yang duduk di situ. Dia mengarah kepada saya. Mengapa dia tidak mengarah kepada seseorang itu yang saya lihat bajunya luar biasa, bagnya luar biasa, caranya duduk luar biasa. Saya duduk seperti Pastor Michael duduk. Dia duduk. Dia duduk dekat saya. Dia berkata, boleh minta tolong tak? Tadi minta sama CIA spesialnya di mana? Dia minta tolong. Saya kata dia duduk lagi. Tapi dia kata, boleh minta tolong tak? Saya kata, iya. Saya tolong kamu apa? Boleh pinjam handphone tak? Nah saudara, saya baru beli handphone baru. Bagi pinjam. Kan banyak KSK yang dipinjam terus lari ya. Jadi jikalau kamu di tempat saya, saudara bagi pinjam tak? Saya tidak kenal orang itu. Pertama kali di tempat itu, saudara bagi pinjam tak? Dan itu adalah handphone baru kamu. Coba, jujur, pasti masuk surga. Kamu pasti pinjam tak? Tetapi saya tidak sebagaimana sesuatu gerakan itu mengatakan bagi pinjam. Maka saya ambil handphone saya dari poket saudara saya bagi dia pinjam tanpa ragu-ragu. Waktu saya bagi pinjam dia call kawan dia, dan saya memahami walaupun dia berbahasa Iban, saya paham maksudnya adalah kawan dia itu sudah berjalan lebih awal, mendahului dia ketinggalan di lapangan terbang, jadi dia perlu supaya kawannya itu datang dia balik untuk mengambil dia, sebab handphone dia tertinggal dalam bag, dan bag dia itu sudah dibawa oleh kawan dia. Dan sesudah dia berkomunikasi dengan kawan dia itu, dia terus bagi saya handphone balik. Lalu saya puji Tuhan, saya kembalikan handphone. Dan selepas itu 2 menit kemudian, tiba-tiba dari pintu depan itu dia masuk lagi, dia berlari ke arah saya. Dia salam saya tahu kamu adalah seorang anak Tuhan. Saya tidak tahu. Saya tidak tanya dia salam saya. Waktu dia salam saya itu, saya berikan kamu ini. Dia salam saya seperti ini. Saya berikan sesuatu untuk kamu. Nanti kalau saya buka duit. Dan supaya kamu dapat duit, bagi handphone kamu dengan saya. The moral of story adalah seperti ini. Semakin kita dekat dengan Tuhan, hati nurani kita pasti akan sensitif. Amen. Jadi pada waktu saya mengalami peristiwa itu, saya katakan dengan Tuhan, bagaimana dia tahu saya ini adalah seorang anak Tuhan? Jadi semakin saudara merenungkan firman Tuhan, pasti ada perbezaan dalam hidup kamu. Saya punya prinsip seperti ini, jangan tiru prinsip saya. Saya lebih senang, saya suka lagi saya dilukai daripada saya melukai orang lain. Jangan kamu tiru prinsip saya. Saya lebih mudah, saya suka lagi dilukai daripada saya melukai orang lain. Sebab manusia punya kecenderungan ketika dia dilukai, pasti dia akan melukai. Betul? Setuju tak? Itu kamu tidak pernah mengalami. Manusia punya kecenderungan ketika dia dilukai, dia pasti akan melukai. Jangan kepalaman katakan yes.
dia baik-baik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Manusia punya kecenderungan ketika dia dilukai, dia pasti akan melukai. Jadi prinsip saya adalah sederhana, biar saya yang dilukai, jangan saya melukai. Mengapa saya memilih prinsip itu? Sebab, dengar baik-baik, semakin saudara dan saya setia kepada Tuhan, semakin akan banyak cabaran-cabaran yang akan menguji imanmu sejauh mana saudara dan saya itu mengasihi Tuhan atau tidak. Sebab itu, supaya pikiran kita memiliki pikiran yang sehat, yang pertama adalah pikiran kita perlu dipenuhi oleh semua katakan firman Tuhan. Semua katakan firman Tuhan. Tahukah Anda mengapa kes rogol meningkat? Salah satu penyebabnya, penyumbangnya adalah karena banyak gambar-gambar yang lucu. Banyak video yang lucu mereka lihat. Yang kita lihat pasti akan diproses oleh pikiran kita. Saya katakan itu. Sebab itu hati-hati dengan pikiranmu. Menurut saya musuh yang terbesar adalah pikiran kita. Yang kedua, supaya kita memiliki pikiran yang sehat, yang kedua adalah pikiran yang ditunjukkan pada Roh Kudus. Semua katakan ditunjukkan pada Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10. Sama-sama kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-10 pada ayat yang ke-5. Yang sedang menemukan katakan yes. 2 Korintus pasal 10 ayat yang ke-5, saya akan baca kepada saudara-saudari. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menantang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Tahukah saudara bahwa waktu Yesus naik ke surga, dia berjanji kepada para muridnya, dan kita adalah murid Tuhan. Dia berjanji bahwa dia akan mengirim seorang penolong. Dan penolong itu namanya siapa? Roh Kudus. Dan peranan Roh Kudus adalah memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Semua katakan seluruh kebenaran. Oke, saudara harus ingat bahwa peranan Roh Kudus adalah mengajar saudara dan saya. Peranan Roh Kudus adalah menginsafkan. Supaya kita memiliki pikiran yang sehat, maka pikiran kita perlu ditaklukkan kepada kuasa Roh Kudus. Saudara-saudari, pikiran ini sangat berkuasa. Sebab itu kita perlu mengaktifkan pikiran kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya masih ingat pada waktu pagi, saya kan suka jalan, lari pada waktu pagi ya, exercise. Dan saya sudah buat satu pusingan, satu kawasan Riyadh itu. Tiba-tiba saya mau duduk di salah satu kursi yang diperbuat daripada simen. Waktu saya duduk di situ, saya lihat sesuatu yang luar biasa ada di atas kursi itu, dompet. Waktu saya lihat dompet itu, hati nurani saya berkata, buka dompet itu. Oke, saya mau tanya Anda. Soalan saya, dompet itu saya ambil atau tidak? Halo, dompet itu saya ambil atau tidak? Ambil lah. Waktu saya buka dompet, oh duit, banyak duit. Oke, soalan saya kedua, duit itu saya ambil atau tidak? Simpan. Wah, semua jawaban kita ya. Waktu saya lihat duit itu, jantung saya bergetar. Berkat melimpah. Waktu saya lihat duit itu, pada waktu yang sama, hati nurani saya berkata seperti ini bukan milikku. Tapi waktu yang sama, suara hati juga berkata, berkat melimpah. Ada dua suara Bapak Kalang. Satu, ini bukan milikmu. Yang kedua, berkat melimpah. Dan saya tahu suara Roh Kudus selalunya adalah
adalah untuk kemuliaan Tuhan. Maka saya meletakkan kembali dompet itu di atas kursi itu, walaupun saya punya peluang untuk mengambil duit itu karena tidak ada orang. Tapi waktu yang sama, satu suara berkata, tunggu di sini. Saya pun menunggu sambil saya buat tangan saya seperti ini kan, kaki angkat. Saya menunggu. Tiba-tiba 2 orang perempuan yang pakai tudung dari jauh berlari. Wah, dalam hati saya lagu juga perempuan itu. Dengan pakai tudung, dia mengarah ke arah saya. Dalam hati saya confirm dia punya dompet. Waktu dia sampai itu dia tanya saya, "Nantak dompet kah? Ini dompet kamu." Waktu dia ambil dompet itu langsung tidak ada ucapan thank you, dia terus lari. Dalam hati saya, puji Tuhan si ada Tuhan. Kalau tidak, perkataan Zunagara keluar. Mengapa saya mampu mengendalikan pikiran saya ataupun tindakan saya yang negatif? Karena saya menunjukkan pikiran saya kepada kuasa Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang berkata kepada saya, ini bukan milikmu, ini bukan hakmu. Kalau bukan hakmu, jangan ambil. Haleluya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, walaupun pemiliknya itu tidak kenal Tuhan, tapi saya percaya dia gembira dan saya tumpang gembira. Saya percaya sesuatu yang kita akan lakukan pada hari ini, kalau kita tidak menuai, generasi kita seterusnya pasti akan menuai. Dari taklukkan pikiran kita, supaya kita memiliki pikiran yang sehat, maka kita harus menaklukkan pikiran kita kepada kuasa Roh Kudus. Sekarang saya akan bawa Anda contoh pikiran yang sehat menurut firman Tuhan. Contoh pikiran yang sehat. Sama-sama kita lihat. Yang pertama, mampu melihat kelebihan di tengah kekurangan. Contoh pikiran yang sehat yang pertama adalah mampu melihat kelebihan di tengah kekurangan. Oke, dalam dewan ini, saudara perhatikan, semua kita yang ada dalam dewan ini, kita masing-masing punya kelebihannya. Setuju? Setuju? Oke. Jikalau saya dengan Bapak Kalang punya kelebihan menjala, menangkap ikan luar biasa. Tapi kalau saya suruh dia menari, belum tentu. Menari rabana, belum tentu apa Kalang. Dia punya kelebihan. Tahukah Anda? Semua kita di sini punya persamaan. Saya dan Pak Jumal punya persamaan. Persamaan kami adalah apa? Saya laki-laki, dia laki-laki, laki-laki sejati, dua-dua. Waktu persamaan yang kedua adalah dia sudah kawin, saya juga sudah kawin. Dan perbezaannya adalah saya punya istri, dia punya istri berbeza, walaupun jantinya sama. Yang kedua, perbezaan saya dengan dia adalah apa? Dia tinggal di Banting, saya tinggal di tempat lain. Dan persamaan kami adalah apa? Dia menyembah Yesus, saya menyembah Yesus. Jadi kita di sini semua punya kelebihan masing-masing. Tapi ingat, juga kita punya kekurangan masing-masing. Jadi contoh pikiran yang sehat adalah mampu melihat kelebihan seseorang di tengah kekurangan orang itu. Maksudnya seperti ini, saudara dan saudari, bahwa kita menyadari seperti ini, kelebihan saya melengkapi kekurangan kawan saya. Jikalau kamu adalah sudah berkeluarga, suami berkata kepada si istri, kelebihan saya akan mencukupkan melengkapi kekurangan istri saya, dan kelebihan istri saya akan mencukupkan, akan melengkapi kekurangan suami. Di dalam konseling pranikah saya, salah satu contoh yang saya akan tanya soalan kepada pasangan-pasangan. Sampai mereka sudah menikah pun saya akan jumpa mereka. Nyatakan kepada saya perbezaan kamu. Selalunya si istri berkata seperti ini, perbezaan kami yang paling ketara pasti adalah apa? Saya suka selepas saya buka selipar, saya akan susun selipar itu baik-baik. Tapi suami saya, dia akan letakkan selipar di mana dia suka.
Alright. Yang kedua dia kata, suami saya dia akan lontar baju dimanapun dia suka buang. Tapi saya jenisnya, saya akan susun baju itu dengan cara yang elok. Nah saudara, banyak konflik berlaku dalam keluarga sebab perbezaan. Tapi kalau kita pandai mengurus perbezaan itu dengan cara yang benar, percayalah konflik itu dapat ditangani dengan penuh haleluya, penuh sukacita. Saudara-saudari, yang pertama mampu melihat kelebihan di tengah kekurangan. Saya akan bawa Anda melihat satu contoh sebelum kita selesaikan firman Tuhan ini dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15. Sama-sama kita lihat. Kisah Rasul pasal yang ke-15 di ayat yang ke-37 sehingga di ayat yang ke-39. Satu cerita, satu peristiwa di mana tiga pribadi yang ada dalam Kisah Rasul pasal 15 ini kita akan lihat. Oke, sama-sama kita lihat firman Tuhan di Kisah Rasul 15 yang sudah menemukan katakan yes. Oke, sama-sama kita baca. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut siapa? Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di mana? Di mana? Lihat. Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah, kamu lihat di sini, konflik berlaku. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Berpisah maksudnya Barnabas dan Paulus berpisah. Dan perhatikan tindakan Barnabas, mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke situ. Sudah perhatikan. Di sini kita lihat bahwa konflik berlaku. Di sini kita lihat masalah berlaku, perselisihan berlaku. Tetapi yang menariknya adalah sudah perhatikan bahwa Barnabas tetap membawa Markus. Saya nak beritahu Anda, Barnabas melihat kelebihan pada Markus pada waktu yang sama di tengah kekurangan Markus. Jikalau Barnabas dia tidak membawa Markus dalam pelayanannya, saudara dan saya tidak akan membaca kitab Markus. Paham maksud saya? Paham? Sebab Barnabas dia bawa Markus bersama-sama dalam pelayanannya, maka kitab Markus itu, saudara dan saya boleh membacanya sebab penulis kitab Markus adalah Markus. Sebab itu sama-sama kita mempraktikkan hal ini. Jangan lihat kelebihan orang itu saja, tetapi juga hargai kelemahannya. Saudara-saudara, kesetiaan kamu dengan sahabat kamu diuji pada waktu sahabat kamu itu sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Pada waktu sahabat kamu itu, saudara lihat kelemahannya. Disitulah kesetiaan kamu. Kesetiaan kamu akan diuji sejak sama ada saudara mau masih bersahabat dia atau tidak. Dorongan saya pada petang ini, hargai kelebihan rekan-rekan kamu, tapi waktu yang sama doakan kelemahannya. Semua katakan doakan kelemahan saya. Coba Anda lihat kawan kamu kiri dan kanan, katakan seperti ini, jangan hakimi kelemahan saya, doakan kelemahan saya. Haleluya. Amen. Oke, pasangan suami istri, jikalau kamu duduk sebelah menjaga, katakan darling, hargai kelebihan saya, syukuri kelebihan saya, doakan kelemahan. Amen. Amen. Haleluya. Jikalau kita mempraktikkan ini, percayalah berkat Tuhan akan melimpah dalam kehidupan saudara. Sebab Mazmur 133 mengatakan sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudari hidup rukun aman dan damai. Dan di ayat yang keempat, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkatnya. Soalan saya, siapa yang akan perintahkan berkat? Tuhan. Tuhan perintahkan berkat sebab pada ayat yang pertama saudara melakukannya hidup rukun aman dan damai. Dan bagaimana kita supaya memiliki hidup rukun aman dan damai? Apabila kita dapat menerima kelebihan seseorang, waktu yang sama menghargai kelemahannya, mendoakan kelemahannya, menutup kelemahannya, haleluya, memberkati kelemahannya.
Saya percaya gereja ini, jemaat yang ada di sini, kalau kita praktikkan prinsip ini, jangan kamu heran kalau ramai orang yang datang ke sini, bukan saudara yang membawanya, tapi Yesus yang menarik mereka hadir ke sini karena kesaksian saudara dan saudari yang memberkati Tuhan. Sebab itu, yang pertama, contoh pikiran yang sehat menurut di dalam Alkitab adalah mampu melihat kelebihan di tengah kekurangan. Yang terakhir, bukan sekadar dia mampu melihat di tengah kekurangan seseorang itu, tapi yang terakhir adalah mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah kesusahan. Saya mau tanya Anda, masih mampu melihat Tuhan kalau kehilangan pekerjaan? Masih mampu melihat Tuhan itu baik? Masih mampu berkata Yesus itu baik pada waktu yang sama gaji kita dipotong 30%? Masih ya? Wow, haleluya. Semua jawaban Alkitab, puji Tuhan. Masihkah kita mampu berkata Tuhan terima kasih waktu yang sama kita kehilangan pekerjaan? Kalau orang yang tidak punya Yesus, belum tentu mereka berkata Tuhan terima kasih. Tapi kalau kita punya Yesus, kita mampu. Mengapa? Sebab bukan kekuatan, tapi karena Tuhan akan menolong orang di sana. Jadi pikiran yang sehat, contoh pikiran yang sehat yang kedua adalah mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah kesusahan. Banyak rakan-rakan saya yang berfungsi dengan saya dalam waktu PKP yang bermula pada bulan Maret, di mana hubungan mereka dengan keluarga mereka semakin dekat. Dan juga ramai rakan-rakan saya yang berkata bahwa mereka telah menyelesaikan pembacaan 4 kitab itu, yaitu Matthew, Markus, Lukas, Yohanes pada masa PKP itu. Karena tidak boleh keluar, jadi mereka di rumah saja, mereka membaca dengan suami istri, anak-anak terlibat sama. Jadi mari kita lihat semua situasi yang berlaku itu dalam kacamata yang positif. Saya percaya situasi yang sedang berlaku pada hari ini punya message dari Tuhan. Tuhan akan melakukan yang terbaik kepada saudara dan saya. Apa yang penting, percaya Tuhan tidak pernah diam. Dia akan bertindak sesuai waktunya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah kesusahan. Coba kita lihat salah satu contoh di dalam Alkitab mengenai Yusuf. Saya akan baca kenyataan Yusuf. Di dalam Kejadian pasal yang ke-45 di ayat yang kelima, Yusuf berkata seperti ini, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab dia katakan untuk hal itulah Tuhan memelihara kehidupanku dan menyuruh aku mendahului kamu. Saudara, kita lihat bahwa Yusuf dia mampu melihat kebaikan Tuhan di tengah kesusahan yang menimpa dalam hidupnya. Sebelum saya selesaikan khotbah ini, tahukah saudara bahwa mereka yang punya potensi untuk melukai kamu, mereka yang punya potensi untuk melukai hati kamu, bukanlah mereka yang tinggal di Brunei, bukanlah mereka yang tinggal di Jakarta, tapi mereka yang punya potensi untuk melukai hati kamu adalah mereka yang ada di sekeliling kamu. Setuju atau tidak? Mengapa saya menyinggung ini? Karena banyak di dalam gereja jemaat dia keluar, dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia pindah ke sana, pindah ke situ. Kenapa? Karena hatinya terluka. Saya beritahu saudara, selama saudara masih hidup, saudara pasti akan berhadapan dengan keadaan-keadaan yang saudara tidak akan suka. Tetapi dorongan saya sesuai dengan firman Tuhan, besi menajamkan apa? Besi. Manusia menajamkan apa? Sesamanya. Jikalau saudara berdoa seperti ini, Tuhan tambahkan kesabaran dalam hidup saya, jawaban Tuhan sederhana, dia akan hantar orang yang membuat saudara tidak akan sabar dalam hidup kamu. Jikalau saudara berdoa, Tuhan tambahkan supaya saya mengasihi orang, maka Tuhan akan membuat seseorang yang membuatkan kamu selalu hilang kesabaran, hilang kasih sayang. Mengapa Tuhan hantar orang-orang itu? Sebab Tuhan mau supaya kamu itu semakin dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi dorongan saya saudara-saudari, dalam keadaan yang berlaku dalam hidupmu, lihat kebaikan Tuhan. Jangan lihat negatifnya, lihat kebaikan Tuhan. Tuhan tidak pernah diam.
Tuhan itu setia. Tuhan itu akan melindungi kamu. Jadi kesimpulan daripada khotbah saya pada petang ini adalah murid Kristus yang selalu mengalami kemenangan dalam rohaninya adalah mereka yang dapat menguasai pikirannya. Semua katakan, pikiran saya perlu kuasai. Semua katakan, pikiran saya perlu kuasai. Haleluya. Yang kedua, mereka yang kuat bermaksud dapat mengendalikan pikirannya. Sebab itu, bagi kamu yang pernah mengikuti 1, 2, 3, kekuatan seorang laki-laki bukan ditentukan oleh apa? Jamrutnya, muscle-nya. Tapi kekuatan seorang laki-laki adalah pada ketika laki-laki itu dapat menanggung apa? Menanggung apa? Menanggung apa? Masalah dalam hidupnya. Sebab banyak laki-laki yang panjang jamrutnya, muscle-nya luar biasa. Betul? Perutnya 6 kali kata. Tapi pada waktu dia ada masalah, dia terjun dari di atas bangunan. Jadi kekuatan seorang laki-laki itu bukan ditentukan oleh apa? Berapa ramai girlfriendnya, berapa ramai istrinya. Tapi kekuatan seorang laki-laki ditentukan pada waktu laki-laki itu siap menanggung masalahnya, siap bertanggung jawab, dan laki-laki itu berkata bahwa pikiran saya ditaklukkan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Jadi saya dorong jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini, ayo sama-sama kita kendalikan pikiran kita. Mari kita berpikir secara yang sehat. Sebab pikiran yang sehat mendatangkan berkat Tuhan yang melimpah dalam segala saya. Amin. Tundukkan kepala dan sama berdoa untuk Anda. Bapa, terima kasih buat firman. Firman-Mu adalah iya dan amin. Firman-Mu adalah kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Pada petang ini Tuhan, saya berdoa untuk jemaat yang ada di Grace Banting, berkati mereka semua di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Sebelum saya menutup, haleluya, saya mengajak semua kita berdiri sama-sama, sama berdoa untuk kamu semua. Thank you Jesus. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. 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 Tuhan berkati umat. Berkati umat. Harapanku di dalam-Mu hanya Kau Yesus.
Saya merasakan di tengah-tengah saudara pada petang ini ada beberapa di antara kamu yang pikirannya bercelaru, hatinya terluka, emosinya juga terluka, dan akibatnya kehidupanmu selalu bermasalah dengan hubunganmu semada dengan Tuhan, juga hubunganmu dengan sesama. Pada petang ini Tuhan mau supaya kau memiliki pikiran yang sehat. Tuhan mau memulihkan keadaan. Jikalau engkau adalah orang yang saya maksudkan, dimanapun kamu berdiri, karena dengan SOP yang kita perlu patuhi. Kalau engkau adalah orang yang saya maksudkan, dimanapun engkau berdiri, silakan tanganmu, saya badan untuk kamu. Jikalau kamu adalah orang yang saya maksudkan, di dalam nama Yesus, silakan tangan tinggi-tinggi. Thank you Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya tidak akan main kamu ke depan karena kita mematuhi SOP. Kalau engkau adalah orang yang saya maksudkan, angkat tangan tinggi-tinggi. Thank you Jesus. Haleluya. Tuhan, engkau melihat tangan yang terangkat. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, emosi, pikiran, hati yang terluka, terima kesembuhan sekarang dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan dengan iman, terima kesembuhan dengan iman. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, supaya engkau dapat memiliki hubungan komunikasi yang benar dengan Tuhan. Waktu yang sama engkau juga punya komunikasi yang benar dengan sesama. Dan saya katakan dengan kuasa firman Tuhan, wahai engkau iblis, engkau tidak punya hak untuk mengganggu kehidupan umatmu ini. Mereka adalah milik Tuhan.